Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham Main, yang kedua saham Cepin, dan yang ketiga yaitu saham JPFA. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu saham Main. Saham Main, peragangan terakhir naik 3,20% di harga 645. Bagaimana dengan prospek saham Main? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas, cukup tinggi ya. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Main sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi didukung dengan 3 volume hijau yang cukup signifikan, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Main ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya sempat downtrend tajam ya, tapi ditahan dengan harga supportnya di 595, dua kali mantul ya, di sekitaran tanggal 23 Mei 2022, dan di sekitaran 15 Juni 2022. Di perdagangan terakhir, saham Main mampu ya breakout di area golden ratio-nya, yaitu di harga 640. Itu artinya saham Main ke depannya ada peluang ya untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Main. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 640, ini merupakan area golden ratio-nya ya yang khusus koreksi atau harga kuncinya apabila suatu saham mampu mempertahankan posisi di atas 640 atau di atas area golden ratio-nya, maka kedepannya peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Kalau saya lihat support 640 ini sangat kuat ya, setidaknya di sekitaran tanggal 31 Mei 2022 tidak mampu ya di breakout, dan di sekitaran tanggal 22 Juni sampai di 28 Juni 2022 sebenarnya mampu ya di breakout, tetapi tidak mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio, sehingga saham Main ini turun koreksi lagi ya tajam ke bawah di perdagangan tanggal 26 Juli ya, dan di sekitaran 28 Juli 2022 saham Main juga tidak mampu ya breakout di area golden ratio-nya. Di perdagangan terakhir mampu ya breakout di area golden ratio-nya. Semoga kedepannya saham Main ini memberikan kelanjutan ya untuk rebound-nya. Yang kedua supportnya yaitu di 620, dan yang ketiga yaitu di 595. Untuk resisten yang pertama yaitu di 655, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu 670, dan yang ketiga yaitu di 685. Untuk teman-teman yang mencermati saham Main ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap karena memang momennya sudah bagus ya, sudah breakout di area golden ratio-nya. Tetapi apabila dia turun ke bawah, sebaiknya teman-teman lihat saja di area golden ratio-nya ini di 640. Selama masih setway ya di atas 640, saya kira masih aman ya untuk dibeli, apalagi sudah memberikan konfirmasi sinyal buy dan mantul di 640, itu lebih baik lagi. Apabila dia breakdown ke bawah melewati 640, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham Main ini. Kenapa cabut? Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya minus. Itu artinya secara fundamental saham Main ini sangat kurang bagus ya. Takutnya dia akan mengikuti posisi fundamentalnya. Oke, kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya memang mendukung, masih ada peluang ke depannya untuk menunjukkan rebound-nya. Sekali lagi untuk teman-teman yang mengambil posisi di saham Main ini, silakan masuk ya dengan menggunakan modal jangan terlalu besar karena posisi fundamentalnya. Jangan juga mengambil untuk posisi jangka panjang. Apabila sudah cuan, sudah cukup, sebaiknya teman-teman cabut dari saham Main ini. Memang secara analisa teknikal saham Main ini memberikan konfirmasi sinyal buy ya, didukung dengan breakout-nya di area golden ratio hari ini, didukung dengan stokastiknya maupun MACD-nya. Cuma memang analisa fundamentalnya yang tidak mendukung. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Main. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham Cepin.
Saham Cepin peragangan terakhir naik 3,95% di harga 5.925. Bagaimana dengan prospek saham Cepin kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas ya secara tegak. Sudah memasuki angka 20-nya, itu artinya secara indikator stokastik saham Cepin ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya belum ada dukungan ya karena garisnya belum korslen ke atas, tetapi volume merahnya sudah mulai memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham Cepin ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, uptrend pendek ya dengan harga tertinggi yaitu di 6.050. Setelah itu saham Cepin menunjukkan koreksinya ke bawah ya, tetapi masih mampu ditahan dengan area golden ratio-nya yaitu di harga 5.575. Itu artinya secara histori golden ratio ini sangat kuat ya untuk saham Cepin, dan di dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Cepin. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 5.775 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 5.575 seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Terbukti ya dari historinya saham Cepin beberapa kali mantul di area support area golden ratio-nya ini. Ini di sekitaran 5 Juli, di 6 Juli, di 12 Juli, di 18 Juli 2022, dan terakhir ya di 15 Agustus 2022 saham Cepin mantul lagi di area golden ratio-nya, dan berikutnya mampu ya menunjukkan tanda-tanda balik arah dari dua candle hijaunya ini. Semoga saja kedepannya saham Cepin mampu ya balik arah dan mampu menunjukkan rebound panjangnya. Untuk support ketiga yaitu di 5.425, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 6.050, ini merupakan harga tertinggi di 22 Juli 2022. Untuk resisten kedua yaitu di sekitaran 6.525, ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran tanggal 25 Januari 2022. Semoga kedepannya ini juga mampu di breakout ya. Dan yang ketiga yaitu di 6.825, ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target. Apabila kedepannya saham Cepin ini mampu menunjukkan balik arahnya, silakan teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang, area golden ratio yang khusus target ini dijadikan target panjangnya ya, yaitu di harga 6.825. Untuk teman-teman yang mencermati saham Cepin ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di 6.050 dan tidak mampu breakout ya di sini, sebaiknya teman-teman TP dulu ya. Nanti masuk lagi apabila dia sudah mampu breakout di 6.050. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja di support pertamanya di 5.775. Apabila dia breakdown lagi di sini, sebaiknya yang paling penting yaitu tunggu di area golden ratio-nya. Apabila area golden ratio-nya juga mampu di breakdown ya, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham Cepin ini karena potensi untuk downtrend-nya cukup besar ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sangat mendukung ke depannya saham Cepin ini mampu ya melanjutkan rebound-nya. Kalau dari MACD-nya memang belum ada dukungan. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Cepin. Semoga saja penjelasan ini bermanfaat. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham JPFA. Saham JPFA peragangan terakhir naik 7,31% di harga 1.615. Bagaimana dengan prospek saham JPFA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah balik ya, korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik sudah menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari MACD-nya, mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas. Apalagi di peragangan terakhir menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham JPFA ini. Terbukti ya, asing net buy sebesar 32,49 billion.
Itu artinya asing juga mulai ikut akumulasi di saham JPFA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat ya koreksi tajam ke bawah dengan ditahan supportnya di 1330. Setelah itu saham JPFA menunjukkan uptrendnya ya walaupun naik secara perlahan. Di peragangan terakhir mampu breakout ya di dua resisten, yaitu pertama di 1530 dan yang kedua yaitu di 1585. Ini merupakan resisten ya, harga tertingginya yaitu di sekitaran tanggal 27 Juni 2022. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham JPFA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1585 yang mampu di breakout ya di peragangan hari ini. Yang kedua yaitu di 1530 dan yang ketiga yaitu di 1490. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Terbukti ya saham JPFA mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya sehingga berikutnya menunjukkan tanda-tanda balik arah. Untuk resisten yang pertama yaitu di sekitaran garis ungu ini ya, di 1705. Ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran 14 Maret 2022. Semoga kedepannya mampu dicapai. Dan kedua yaitu di 1745. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target ya. Untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang, silakan area golden ratio-nya yang khusus target ini bisa dijadikan acuan ya di harga 1745. Untuk teman-teman, perhatikan saja di peragang berikutnya ya, apabila ingin masuk di saham JPFA ini, tetap ya menggunakan trailing stop-nya karena posisinya sudah tinggi. Apabila dia melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap, tetap menggunakan trailing stop-nya ya untuk mengamankan modal teman-teman. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja di area support-nya di 1585. Apabila dia menunjukkan mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Kalau menurut pandangan saya, biasanya suatu saham kalau sudah naik tinggi begini, dia akan menunjukkan koreksinya dulu ya sebelum dia naik ke atas. Perhatikan saja untuk teman-teman yang suka mencermati saham JPFA ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya. Untuk kedepannya saham JPFA ini akan melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham JPFA. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.